Berlian adalah salah satu material terkuat di bumi. Jika dihitung menggunakan skala Mohs, yaitu ukuran nilai yang paling umum digunakan untuk mengukur kekerasan suatu mineral atau material dengan rentang nilai 1-10. Nah, jika dihitung menggunakan skala Mohs, berlian ini memiliki nilai 10/10, yang artinya keras banget atau sempurna. Berlian juga pasti identik sama yang namanya kemewahan. Benda sekecil itu, yang kecil aja kira-kira 6 milian lah ya. Harganya bisa sampai ratusan juta, apalagi yang gede. Inilah dia Cullinan Diamond, berlian terbesar di dunia. Afrika Selatan pastinya terkenal karena keragaman faunanya. Tapi nggak cuman itu. Afrika juga merupakan asal dari revolusioner anti-apartheid paling berpengaruh di dunia, yaitu Nelson Rolihlahla Mandela, atau dikenal sebagai Nelson Mandela. Dan nggak berhenti di situ, Afrika Selatan juga dikenal sebagai penghasil batu bara, platinum, emas, dan ini yang fenomenal, yaitu berlian. Berlian bisa dibilang merupakan kemewahan tertinggi yang tersedia bagi jutaan orang di seluruh dunia. Biaya operasi yang mahal, tenaga kerja, dan keterampilan yang digunakan untuk menghasilkan berlian kualitas tinggi itu sulit banget dan sangat mahal. Bahkan berlian segede beras pun dipoles dengan sangat teliti, detail. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak di mana berlian terbesar ditemukan? Di sini cuy, tambang Premier Afrika Selatan. Thomas Cullinan menemukan tambang berlian Premier pada tahun 1898. Tambang ini terletak di dekat kota Cullinan, Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Dia membuka tambang Premier pada tahun 1902, menjadikannya orang pertama yang mematahkan kendali tambang De Beers atas berlian yang ditambang di Afrika. Kenapa begitu? Karena si tambang De Beers ini sangat mendominasi pertambangan berlian di Afrika Selatan. De Beers menguasai 80-85% distribusi berlian kasar atau berlian mentah, dan dianggap sebagai monopoli tambang berlian yang berada di Afrika Selatan. Tambang Premier ini menjadi tambang yang gede banget, produktif, yang telah menghasilkan hampir 800 berlian dengan berat lebih dari 100 karat dan merupakan satu-satunya sumber penting berlian biru di dunia. Buat yang belum tahu, karat adalah satuan standar yang digunakan untuk mengukur perhiasan berlian yang setara dengan 0,20 gram. Nah, tapi karat berlian ini berbeda dengan karat yang digunakan oleh emas. Pada tanggal 26 Januari tahun 1905, 3 tahun setelah tambang Premier didirikan, di tambang itu ditemukan bongkah berlian terbesar yang diberi nama Cullinan Diamond, sesuai dengan nama pendiri tambang Premier, yaitu Thomas Cullinan. Berlian tersebut memiliki berat 3.106,75 karat atau 621,35 gram dan berukuran sekitar 10,1 kali 6,35 kali 5,9 cm. Berapa tuh? Pada tahun yang sama, tahun 1905, bulan Aprilnya, si Thomas Cullinan ini mutusin buat ngejual si berlian ini dan bersiap untuk mengirimkannya ke kantor S. Newman and Company di London, Inggris. Nah, perusahaan ini akan bertindak sebagai agen penjual berlian. Januari ditemuin, Aprilnya langsung dijual. Ngirim si berlian ini, ngirim ke London, nggak semudah yang dipikirin. Lu kira tinggal kirim aja gitu? Ya abis lah.
raib digondol maling. Secara gitu kan, berlian ini terkenal banget di zamannya, bahkan sampai sekarang. Jadi perlu ada skenario buat ngirim si berlian ini ke London untuk mengantisipasi adanya perampokan. Nah, skenario yang diatur, jadi si berlian ini ditempatin di kotak, yang kotak ini disimpan di brankas kapal uap yang menuju ke London. Nah, si brankas ini dikelilingi oleh tim detektif dan penjaga bersenjata buat mastiin keamanan berlian selama perjalanan ke London. Nah, si tim penjaga ini dan detektif ini malahan nggak tahu kalau kotak yang ada di dalam brankas itu adalah kotak replika. Jadi nggak ada isinya, cuman kotaknya doang. Nah, si berlian culinian ini sebenarnya dikirim cuman lewat pos ke Gocek, bro. Di London, culinian diamond ini ditawarin dengan harga 500.000 pound sterling. Banyak calon pembeli yang berminat, tapi setelah 2 tahun dijual, ternyata nggak laku, bro. Aduh. Nah, sampai pada akhirnya, tahun 1907, jadi udah 2 tahun dijual, pemerintah koloni Transvaal membeli berlian tersebut seharga 150.000 pound sterling. Anjir, dari yang asalnya ditawarin 500.000 pound sterling, ternyata laku 150.000 pound sterling. Atau pada tahun 2018, itu setara dengan 17 juta pound sterling. Dan si berlian ini diberikan kepada Raja Edward ke-7 Inggris sebagai hadiah. Setelah diterima oleh Raja Edward ke-7, Raja memutuskan untuk memotong berlian menjadi beberapa bagian. Pada bulan Januari tahun 1908, dia memberikan pekerjaan itu kepada Asher Brothers Diamond Company, sebuah bisnis pemotongan permata yang berlokasi di Amsterdam. Keluarga mereka dianggap sebagai pemotong berlian paling sukses di Eropa pada saat itu. Ada skenario lagi. Skenario dibuat untuk mengirimkan berlian dari London ke Amsterdam. Lagi-lagi, sebuah kotak berisi berlian ditempatkan di brankas yang dikelilingi kapten tim detektif dan prajurit bersenjata lengkap buat ngamanin si kotak berlian ini. Nah, mereka juga nggak tahu kalau berlian ini ternyata kosong. Si kotak berlian ini ternyata kosong. Tapi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, ternyata Abraham Asher mengunjungi London dan melakukan perjalanan kembali ke Amsterdam dengan kereta api dan feri. Nah, si culinian diamond-nya ini cuman disakuin di mantelnya si Asher. Kena gocek lagi, bro. Di Amsterdam, 3 orang Asher Brothers bekerja 14 jam per hari selama 8 bulan untuk memotong si berlian ini. Asher Brothers memotong bongkah culinian menjadi 105 permata, 9 berlian utama dengan total 1055,89 karat, 96 berlian kecil dengan total 7,55 karat, dan 9,5 karat untuk pecahan yang belum dipotong. 9 berlian utama mereka diberi nama menggunakan angka Romawi sebagai culinian 1 sampai 9. 2 berlian terbesar yaitu culinian 1 dan culinian 2 dikirim kembali kepada Raja Edward. Nah, sisa berlian dan pecahan yang dipotong itu tetap menjadi milik Asher Brothers sebagai biaya pembuatan. Gila. Dapat sisanya, bro. Lebih dari setengahnya. Nah, mungkin ini kedengerannya biaya operasi yang berlebihan. Tapi masing-masing dari 2 berlian terbesar itu memiliki nilai tersendiri yang jauh melebihi nilai gabungan lainnya. Jadi si culinian 1 dan culinian 2 ini tetap lebih mahal. Dengan 530,2 karat untuk culinian 1, sekarang menjadi berlian terbesar yang pernah ada.
Foto ini nunjukin 9 batu utama yang dipotong dari bongkah belian Culinian. Mereka diberi nama menggunakan angka Romawi. Pada tahun 1910, setelah kematian Raja Edward, Raja George kelima memutuskan buat si Culinian I ini dan Culinian II harus menjadi bagian dari permata mahkota kerajaan Inggris. Culinian I dipasangkan di kepala tongkat penguasa atau sovereign scepter. Culinian II yang berbentuk oval atau cushion dengan 317,4 karat dipasangkan di posisi dahi bagian depan dari Imperial State Crown atau mahkota kerajaan Inggris, tepat di bawah batu Black Prince Ruby. This great diamond is a more recent addition. The first star of Africa is even bigger and is in the scepter. Both of them are parts of an immense diamond which was found quite by chance by the manager of a mine in South Africa in 1905. Apparently, he just dug it out of the rock face with his walking stick. This is a model which shows you what it looked like. The whole Cullinan diamond, as it came to be known, was given to my great-grandfather, King Edward VII, on his birthday. Untuk memberikan posisi di dahi pada Culinian II, permata asli yang awalnya di bagian dahi, yaitu Stuart Sapphire, yang berbentuk oval, yang memiliki 100,4 karat, dipindahkan ke bagian belakang mahkota. Culinian I dan Culinian II ini tetap menjadi bagian dari permata tongkat kerajaan dan mahkota sejak penempatannya pada tahun 1910 sampai sekarang. Kedua berlian itu dirancang untuk dilepas dan dipakai bersama sebagai bros. Kayak gini. Culinian II memiliki pengait yang memungkinkannya disematkan ke pakaian sebagai bros, dengan Culinian I digantung di bawahnya. And the Queen often wears them together as a brooch. They are lovingly referred to as Granny's chips because Queen Mary used to love wearing them as well. Culinian I dan Culinian II ini dikenal sebagai Great Star of Africa. You see, it's much smaller, isn't it? I mean, it was the same height. Jadi itu adalah berlian terbesar di dunia yang sekarang ada di tongkat dan mahkotanya kerajaan Inggris dari tahun 1910 sampai sekarang. Jadi segitu aja. Kalau lu punya referensi yang berbeda atau mau ngereksi atau mau nambahin, bisa di komen aja. Biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.